Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Michael, kembali bisa lanjutkan untuk Manado pagi ini di kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Dan pendengar, saat ini kita ada dalam program Jaksa Menyapa ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Anda juga nanti bisa berinteraktif ya dalam program Jaksa Menyapa ya untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik melalui SMS ataupun WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080 ya. Dan pagi ini pendengar sudah hadir di studio kami narasumber kita ya untuk pagi hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa, ada Pak Beni Hermanto SH MH yang didampingi oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Hansya Tommy Wuwungan SPD MM. Kita pagi ini akan membahas topik terkait dengan program Jaga Sekolah ya. Selamat pagi untuk kedua narasumber kita, Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabar Pak Ben? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Tommy gimana kabarnya Pak Tom? Baik. Baik ya, oke. Pak Tommy mungkin agak dekat lagi dengan mainnya biar bisa lebih kedengaran nih. Baik, pendengar sekali lagi nanti kami kasih kesempatan ya untuk line SMS, WhatsApp dan juga di line telepon 082195835080. Kebersamaan kita akan berakhir sampai di pukul 11 nanti. Baik, saya ke Pak Beni dulu selaku Kejari Minahasa. Pak Ben, ini satu program inovatif dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang sudah di launching ya kalau nggak salah di bulan Januari ya di awal tahun. Ya Pak Ben, mungkin bisa dijelaskan dulu ini apa sih itu program Jaga Sekolah ini? Ya silakan Pak Ben. Baik, terima kasih. Jadi program Jaga Sekolah ini adalah program inisiatif ya, inisiatif dari Kejaksaan Negeri Minahasa dengan pemerintah Kabupaten Minahasa. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pendidikan di Minahasa itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bagaimana supaya nanti ke depan sebagaimana yang dicitakan oleh kita semua, generasi emas 2045 itu bisa tercapai seperti itu. Oke. Baik. Nah, kalau untuk program Jaga Sekolah ini sendiri itu mekanismenya seperti apa Pak Ben sejak di launching dari bulan Januari kemarin itu? Jadi program Jaga Sekolah sebenarnya kita di Kejaksaan Negeri Minahasa sebenarnya sudah ada program Jaksa Masuk Sekolah, JMS. Oh iya, itu termasuk juga ya program Jaksa JMS. Masuk. Oh. JMS ini adalah program dari Kejaksaan Agung dan sudah berjalan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita buat suatu inovasi bagaimana program Jaksa Masuk Sekolah ini tidak hanya penyuluhan dan penerangan hukum pada para siswa saja, tapi bagaimana kita menjaga seluruh elemen yang ada di sekolah itu, baik dari mulai tenaga pendidik, pengajar, para siswa, bahkan orang tua siswa. Program Jaga Sekolah ini lebih luas. Lebih luasnya kenapa? Bukan hanya penyuluhan dan penanganan hukum saja, tapi kita juga mengawasi bagaimana sistem pendidikan itu berjalan. Sebagai contoh, kita memberikan pendampingan terhadap para guru dalam mengatur kegiatan pengelolaan anggaran dana BOS. Selanjutnya kita juga berusaha untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kriminalisasi terhadap para guru yang ada, bahkan mungkin begitu juga sebaliknya, kita menjamin tidak ada tindak pidana di sekolah itu. Seperti itu. Oke. Baik. Nah,
Ini apakah ada kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain atau seperti apa, Pak Ben? Jadi kolaborasinya kita dengan Dinas Pendidikan, Oh, dengan stakeholder terkait. Sebagai contoh misalnya, program makan bergizi gratis di Kabupaten Minahasa ada di Kecamatan Languan. Dan baru terbatas terhadap SD dan SMP di Kecamatan Languan. Melalui program Jaga Sekolah, kita turun langsung ke sekolah-sekolah itu dan memastikan bahwa proses pemberian makan bergizi gratis sesuai dengan aturan yang ada. Kita menjamin ketersediaan, menjamin bagaimana prosesnya itu berjalan dengan aturan yang ada. Bahkan kita ikut mengawasi langsung seperti itu, sehingga tidak ada permasalahan yang ada. Karena seperti ini, baru pada saat di Kecamatan Languan itu saja kita berusaha untuk meminimalisir bagaimana program ini tidak ada kendala. Sebagai contoh seperti ini, kemarin kita sudah adakan pertemuan dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, disampaikan ada keluhan Pak seperti ini. Kita berusaha rapatkan dengan para orang tua, karena di program itu kadang ada anak misalnya, anak itu dia alergi terhadap makanan tertentu. Terus bagaimana ini? Ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita berusaha memberikan solusi seandainya hal itu terjadi, karena baru terbatas di Kecamatan Languan. Oh, baru Languan ya? Iya, kalau di Minahasa belum secara keseluruhan. Jadi kita berikan solusi seperti contoh misalnya bagaimana seorang orang tua memberikan surat pernyataan anaknya alergi apa saja, sehingga data itu akan digunakan oleh penyedia untuk menyediakan makanan terhadap anak dimaksud, sehingga tidak sampai timbul permasalahan yang lain seperti itu. Karena tujuan dari program MBG ini adalah sangat mulia, memberikan kepastian kepada para siswa semuanya bahwa mereka bisa menerima pelajaran dengan layak tanpa ada rasa kelaparan pada saat pagi hari seperti itu. Oke. Nah, untuk program Jaga Sekolah ini, apakah memang baru Kejari Minahasa yang melaksanakannya atau pada keseluruhan yang ada di Sulawesi Utara ini juga sudah melaksanakan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah program inisiatif inovasi dari Kejaksaan Negeri Minahasa kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal Dinas Pendidikan. Mungkin baru pertama ini ya di Kabupaten Minahasa ya. Dan terus terang pada saat launching juga kita pada bulan Januari kita mengundang stakeholder terkait dan tentunya mendapatkan apresiasi karena bahkan ada permintaan bagaimana Pak kalau seandainya program ini juga ke SMA. Nah, cuman karena keterbatasan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa hanya sebatas SD SMP, nah kita SD SMP. batasi ruang lingkup program Jaga Sekolah ini hanya SD dan SMP di Kabupaten Minahasa seperti itu. Kenapa nggak sampai ke SMA, Pak? Karena kalau sampai SMA ini Pak sudah wilayah provinsi Pak. Oh gitu seperti ya. itu sehingga kami harus koordinasinya juga lebih luas lagi ke arah provinsi. Cuman ini juga kita berusaha karena baru bulan Januari kita berusaha untuk mencoba dulu nih ke anak-anak SD dan SMP dan alhamdulillah sampai sekarang kita berusaha beberapa permasalahan itu bisa terpecahkan. Sebagai contoh misalnya, tentunya dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari adanya permasalahan misalnya. Kemarin kita atasi bersama adanya konflik antara guru dan kepala sekolah dan alhamdulillah sudah selesai. Karena begini Pak, kenapa kita berinisiatif program Jaga Sekolah ini? Karena saya berpendapat bahwa sekolah ini tempat yang sangat penting ya dalam menciptakan generasi emas 2045. Betul. Jangan sampai ada permasalahan di sekolah. Kita menjamin tidak ada tindak pidana di sekolah. Kita meminimalisir itu terjadi seperti itu. Jangan sampai ada lagi berita-berita yang sangat viral, kriminalisasi terhadap guru dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami hadir Pak. Kejaksaan hadir di tengah dunia pendidikan untuk memastikan bahwa generasi kita ke depan adalah generasi emas 2045 sebagai yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita seperti itu. Oke. Baik Pak Benny, tadi kan Pak Ben mengatakan ini ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan ya. Mungkin saya ke Pak Tommy dulu.
selaku Kepala Dinas Pendidikan Minahasa. Pak Tom, bagaimana tanggapan Anda dengan program Jaga Sekolah ini, Pak Tom? Terima kasih. Tentu pertama-tama kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati memberikan apresiasi yang sangat besar atas program inovasi dari Kejaksaan Negeri Minahasa, secara khusus ketika Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Bapak Beni Hermanto SHMH ditugaskan di Kota Minahasa dan menginisiasi tentang inovasi ini. Itu sudah di launching sejak tanggal 21 Januari 2025. Dan itu memang semua komponen stakeholder itu kita undang dalam kegiatan itu. Antara lain dari Forkopimda itu semua hadir, dari unsur perguruan tinggi, seluruh satuan pendidikan di Minahasa itu, baik dari pimpinan TK, SD, SMP yang kurang lebih 742. Kita juga mengundang perwakilan guru, perwakilan siswa, sehingga memang total yang hadir pada saat launching itu kurang lebih di angka 1.300-an. Dan di launching oleh Kepala Kejaksaan Minahasa dan Pak Bupati Minahasa pada saat itu, Pak Penjabat Bupati Minahasa, Bapak Dr. Naudi Tendan SIP MSI. Ketika saya melihat ini program yang bisa dikatakan inovatif, tetapi program yang tulus karena ini ketika Kejaksaan Negeri Minahasa berinisiasi tentang program ini tanpa melihat apakah program ini didanai atau tidak. Ini kan yang luar biasa. Biasa kita membuat suatu program itu berdasarkan anggaran yang memang tersedia. Tetapi ini program yang tidak memperhitungkan anggaran. Jadi memang ada lahir dari lubuk hati yang dalam dari Pak Kajari untuk bagaimana peduli terhadap anak-anak bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia di Indonesia Emas tahun 2045. Kami melihat bahwa program ini suatu program yang akan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang aman dan nyaman bagi guru untuk mengajar dan siswa untuk belajar. Karena ketika semua permasalahan-permasalahan guru yang bisa mengganjal akan tugas pokok mereka itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas mereka dalam melakukan proses pendidikan. Jadi antara lain sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, kalau ada konflik antara kepala sekolah dengan guru itu otomatis ada waktu yang tersita untuk dipakai dalam rangka penanganan. Tetapi dengan mengeliminir, bahkan kalau kita bisa dikatakan meniadakan problem-problem yang terjadi di sekolah, otomatis sistem pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Dan kami berterima kasih juga dengan setelah di launching program Jaga Sekolah ini, antara lain sebagaimana disampaikan tadi bahwa kami juga mengundang kepala sekolah dan bendahara sekolah. Itu juga diberikan informasi-informasi penerangan hukum, penyuluhan hukum agar supaya kepala sekolah itu dan bendahara sekolah itu terhindar dari masalah-masalah atau jeratan-jeratan hukum. Otomatis dengan mereka memperoleh berbagai pencerahan terhadap aturan-aturan hukum, mereka lebih berkonsentrasi dan lebih profesional dalam mengajar. Dan kami bersyukur di tahun 2025 sejak launching itu terhindar juga tindak-tindak kekerasan di antara siswa dengan siswa ataupun pola-pola mengajar guru yang terkadang disiplin itu identik dengan ketegasan, bahkan dalam tanda kutip kekerasan itu dengan diberikan penerangan hukum kepada kepala sekolah dan guru, itu pola pembelajaran pengajaran dari guru terhadap anak itu tentu lebih edukatif dan lebih baik. Sehingga ini menurut kami suatu program yang benar-benar sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia, tentu secara khusus di Kabupaten Minahasa dan bisa juga diadopsi oleh kabupaten kota yang lain bahkan provinsi. Saya kira menurut saya seperti itu kesan. Jadi menciptakan suatu penyelenggaraan pendidikan yang aman dan nyaman untuk guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam belajar. Oke. Terima kasih. Jadi pada dasarnya biar para siswa pelajar itu bisa memahami pentingnya kesadaran hukum sejak dini ya Pak Tom ya. Ya. Nah untuk program Jaga Sekolah ini sendiri Pak Tom
apa bisa masuk dalam kurikulum sebagai mata pelajaran atau bagaimana Pak Tom? Ini otomatis memang mungkin dia tidak berdiri sendiri, tetapi setidaknya ini bisa kita implisitkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan. Budi pekerti dan seterusnya. Karena di sini kan juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter kita bisa masuk di pendidikan agama dan budi pekerti, bisa juga pendidikan keluarga negara dan seterusnya, bisa juga dalam pendidikan olahraga dan jasmani, karena menyangkut disiplin-disiplin yang tentu wajib kita bentuk bagi anak itu untuk taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Semakin menarik ya untuk perbincangan kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Masih dalam program Jaksa Menyapa terkait dengan topik jaga sekolah. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 082195835080. Tapi kita break dulu sejenak ya. Setelah itu kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, masih di program Jaksa Menyapa untuk pagi jelang siang hari ini ya dengan topik jaga sekolah, dan di studio kami hadir ya Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Pak Beni Hermanto SHMH, didampingi Pak Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Pak Hansya Tommy Buungan SPDMM. Baik, sekali lagi kami kasih kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya seputar program Jaga Sekolah yang merupakan program inovatif ya dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Di line SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon 082195835080. Baik, sembari menantikan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi ya dan juga pemirsa di siang hari ini, saya ke Pak Beni lagi nih, Pak Ben. Ini kan sudah di launching pada ya Januari kemarin ya. Oke, gimana? Sudah ada line telepon di 0821. Oke, 95835080. Ya, selamat pagi jelang siang. Selamat siang, Ya. Pak Michael. Oke, baik, Pak John Simbar. Iya. Selamat siang, Pak Guru Tommy. Ya, selamat siang. Dengan Pak John Simbar nih, Guru. Oh, siap. Pak Beni, selamat siang. Shalom. Selamat siang Bapak. Kalau saya, Pak Beni, Pak Guru Keral, Simbar Tunanetra, Pak Guru Tommy. Dan saya mau tanya kepada Bapak Guru ini, kenapa harus jaksa yang menjaga sekolah, bukan misalnya polisi? Kenapa pernah terjadi apa-apa, mungkin hal-hal yang tidak berkenan? Kenapa harus saya kira tingkatan jaksa untuk menjaga itu kan apakah baru-baru atau pernah yang terjadi hal-hal yang tidak berkenan? Toh? Karena saya tahu memang
kok jaksa menjaga sekolah dijaga oleh sekolah. Mungkin ada hal-hal yang berkenan yang pernah terjadi atau mana. Ini cuma mau tanya kan Pak Guru. Jadi saya kaget kok sekolah harus dijaga oleh jaksa. Nah tentu kenapa ya, misalnya polisi yang jaga atau TNI. Nah cuma itu Pak Michael. Terima Baik. kasih. Oke. Pak Mas Ojo, Pak Sagrai. Ya. Jokowi. Oke, baik. Bagus. Terima Terima kasih Pak Guru. Tuhan Yesus berkati. Iya, terima Banyak. kasih Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan. Kalau masih ada di belakangnya Pak John Simbar ya, di 082195835080 ya. Ini pertanyaannya menarik ya. Gimana ini? Mungkin saya ke Pak Benny dulu ya. Ya, saya dulu aja. Dijelaskan lagi nih, jaga Jadi gini, sekolah. Jadi gini Bapak Simbar, terima kasih nih. Jadi identik menjaga ini kan menjaga kesannya kita kayak jadi pengamannya ya. Ya. Cuman ini tadi, ini adalah program yang kita beri namakan program jaga sekolah. Jaga sekolah ini jadi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dalam hal menjaga sekolahnya. Kayak gitu loh. security bukan Bukan ya? seperti security, tapi kita menjamin bagaimana sistem pendidikan itu berjalan dari sisi hukumnya. Karena kita bicara kejaksaan, kadang bicara kejaksaan terkait masalah sisi hukumnya. Bukan terjadi sebelumnya ada permasalahan dan lain sebagainya, bukan. Jadi kami sesuaikan dengan tupoksi kami kejaksaan. Kejaksaan kami ada beberapa bidang, diantaranya bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, intelijen, bidang datun, bidang pembinaan dan lain sebagainya. Kami kolaborasikan dengan tusi kami. Sebagai contoh seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, program jaga sekolah ini adalah program di mana kita menjamin kualitas pendidikan itu berjalan sebagaimana aturan yang ada. Untuk menjamin itu, kita pastikan bahwa tenaga pengajar ini tenang dan dia tahu aturan mainnya. Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran keuangan, dia tahu aturannya bagaimana, sehingga menghindari permasalahan hukum yang ada. Sebagai contoh, kita ada bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Minahasa, di mana kami mempunyai program layanan hukum gratis. Sekali lagi, layanan hukum gratis di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, program jaga sekolah ini kita berharap semua guru, atau bukan hanya guru, di situ juga ada orang tua murid, ada juga para siswa. Apabila ada permasalahan perdata dan tata usaha negara, tempat bertanyanya kemana? Ke kami selaku jaksa pengacara negara. Itu sebagai contoh. Sehingga semuanya itu bisa terayomi, dalam hal terayomi dari sisi hukumnya. Sehingga pada saat guru mengajar itu tenang. Sebagai contoh misalnya, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kita memberikan layanan hukum di bidang perdata sebagai contoh. Banyak yang kita berikan layanan hukum secara gratis, sebagai contoh dalam hal hutang piutang, masalah warisan, masalah tanah dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan para pengajar ini ada permasalahan itu. Terus di mana mereka tempat bertanya? Nah, kami hadir gitu. Iya. Kejaksaan hadir di situ dengan memberikan layanan hukum secara gratis kepada tenaga pengajar di bidang perdata dan tata usaha negara. Tidak cukup itu, orang tua pun juga bisa. Oh ya. Orang tua, jadi bukan hanya para guru, siswa, tapi orang tua pun kita berikan kesempatan. Jadi kita buka forum selebar-lebarnya, sehingga kita berharap fungsi jaga sekolah ini dari sisi koridor hukumnya. Tentu kalau menjaga ya tentu pasti aparatur keamanan dong. Iya, Kalau iya. menjaga sekalian ini hanya nama saja dari sisi hukumnya seperti itu. Ini sekedar wacana kenapa kami namakan jaga sekolah. Lingkupnya lebih luas seperti itu. Iya, iya. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, saya baru 1 bulan di Minahasa ada berkas perkara masuk ke kami terkait masalah guru, di mana tersangkanya adalah guru. Setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata perkara belum bisa kita tindak lanjuti, karena memang ada beberapa menurut kami persyaratan formil dan material yang belum lengkap, sehingga akhirnya perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan di kepolisian. Nah, kita tidak ingin dong
perkara-perkara seperti itu terjadi di Minahasa sebagai contoh yang sempat viral kemarin di beberapa daerah yang lain, di mana guru dihadapkan di depan persidangan. Kalau memang ternyata guru itu melakukan suatu tindak pidana, tidak ada masalah. Iya. Tapi bagaimana ini? Pada saat dia mengajar, dia memberikan sanksi dan lain sebagainya, sementara di situ ada aturan pidana juga. Nah, kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Minahasa. Kita cegah dari awal ini, Pak. Cegah dari dini. Nah, itulah kita namakan program menjaga. Jaga sekolah, menjaga bagaimana semua stakeholder yang ada di dalam sekolah itu terhindar dari permasalahan hukum. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, berarti kalau misalnya ada satu kasus perkelahian gitu, kemudian sudah mengakibatkan luka berdarah, itu apa bisa langsung ditangani atau gimana, Pak? Oh, kalau itu beda. Jadi gini, kalau sudah suatu terjadi proses tindak pidana, itu akan ditangani dalam hal tentunya tergantung dari pihak korban. Apakah dia akan langsung melaporkan ke APH atau belum? Sebagai contoh kemarin, saya tidak perlu sebutkan, ada case di mana seorang, tapi ini kasusnya bukan di SD SMP, Pak ya. Kebetulan saya juga sempat JMS masuk ke salah satu sekolah negeri di sana. Jadi ada kasus di mana seseorang anak itu dipukuli di sekolah. Ini di lingkup SMA ya, di luar jaga sekolah Kejari Minahasa. Kasus bully ya? Kasus bullying, ya kasus bullying sampai ada fisiknya. Nah, akhirnya kita hadir di situ, Pak. Hadir di situ dan akhirnya mereka bersepakat damai. Oh iya. Tentunya dengan konsekuensi seperti itu, dari sekolah ada konsekuensi hukuman terhadap pelakunya ini. Pelaku ya, betul. Sehingga gini, Pak, sangat miris lah, Pak ya, kalau untuk permasalahan hal kecil di sekolah langsung diselesaikan melalui di pengadilan. Iya. Ini trauma yang sangat sangat mendalam ini bagi anak SD SMP ini nggak akan hilang, Pak. Kalau kita bisa selesaikan secara musyawarah, kenapa tidak? Iya. Kami Kejaksaan Negeri Minahasa, bahkan kejaksaan di seluruh Indonesia mempunyai program restoratif justice. Karena tidak lain tujuannya, karena gini, Pak, ini yang kita akan ciptakan generasi emas nanti. Namanya anak-anak, Pak, namanya anak-anak permasalahan di sekolah. Kalau dikit-dikit dilaporkan, dihukum, terus akhirnya berakibat, berimplikasi ke sidang, tentunya ya sangat memprihatinkan lah, Pak, ya, seperti sangat itu. miris memang. Ya. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa case yang viral kemarin, sempat alhamdulillah bukan di Sulawesi Utara, Pak. Seorang anak SD karena sering dibully di sekolah, akhirnya dia bunuh diri, lompat dari sekolahan. Ini hal yang memprihatinkan, Pak. Bagi kami hal yang sangat memprihatinkan gitu loh. Kami kejaksaan berusaha, Pak. Di samping tupoksi yang ada, kami juga berusaha memberikan kontribusi yang positif bagi tempat kami bertugas seperti itu. Saya tidak berharap hal itu bisa terjadi di Minahasa. Apa faktornya? Karena bullying. Mungkin dulu zaman saya, Pak, orang ngejek itu kayak biasa gitu loh ya. Tapi sekarang tidak, Pak. Iya. Kami berusaha agar proses bullying itu, tindak pidana apapun itu, kalau bisa tidak terjadi di sekolah yang ada di Minahasa seperti itu. Baik. Jadi intinya di situ. Kenapa disebut jaga sekolah? Jaga sekolah, iya. Oke, baik. Makasih Pak Benny. Ini pertanyaan juga ditujukan kepada Pak Guru ini, Pak Tommy. Gimana Pak Tom, tanggapan Anda dengan pertanyaan dari Pak John Simbar tadi di kawan-kawan? Jadi terima kasih Pak John Simbar yang sudah turut dalam acara ini. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, ini program inovatif. Jadi termasuk di dalam tusi dari lembaga kejaksaan. Ketika kami melihat ini program ini yang luar biasa, itu pemerintah Kabupaten Minahasa langsung menangkap program ini karena untuk pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Minahasa. Jadi ini bukan karena ada masalah, tetapi kita kan lebih kepada bagaimana kita melakukan proses pencegahan sebelum itu terjadi. Yang kedua, kita memberikan edukasi sejak dini kepada
siswa untuk mengenali hukum agar supaya terhindar dari jeratan hukum. Termasuk juga bagi guru-guru dan kepala sekolah, bisa saja mereka juga hanya profesional dalam pengetahuan mereka sebagai guru, tetapi mereka juga mungkin kurang mengenal tentang penerangan-penerangan hukum atau informasi hukum. Ketika mereka sebagai kepala sekolah itu dari guru ditugaskan sebagai kepala sekolah yang tidak dibekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga wadah ini sebenarnya suatu wadah untuk bagaimana kita berkolaborasi, saling memberikan informasi, saling belajar agar supaya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu dapat dimaksimalkan. Baik. Jadi begitu Pak John, bukan karena ada masalah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi Pak John ya bukan kayak menjaga seperti security ya, jaga siang dan malam. Ya oke. Sudah ada penelpon lagi di 082195835080. Selamat siang. Halo. Tabia, selamat siang. Pak Heri. Michael Heri. Iya, Pak Heri langsung saja dengan pertanyaan Pak Heri. Selamat pagi, Pak Jaksa ya. Selamat pagi Pak. Iya. Dengan Pak Guru. Ya, pagi Pak. Memang sebagai masyarakat mendengar jaksa menjaga Sekolah. Kalau dulu kan jaksa masuk ke sekolah. Ini lebih dekat, jaga. Jadi dalam benak masyarakat, jaksa kok mau jaga-jaga sekolah. So, sekarang pertanyaan begini, ada program. Memang tidak mungkin juga setiap program itu tindakan-tindakan secara sendiri. Pasti ada arahan-arahan yang diperbolehkan dalam aturan kejaksaan. Karena juga jaksa sekarang sudah dijaga oleh TNI. Itu juga jadi polemik. Kan? Jadi dianggap TNI menjaga kejaksaan, malah ada pikiran mengintervensi. Iya, Pak Heri mungkin bisa langsung ke pertanyaan Pak Heri karena mengingat waktu Pak Heri. Ya. Berikut ini kan akhirnya jaksa menjaga sekolah. Di dalam pemikiran di luas yang lebih masyarakat umum merasakan, kenapa jaksa nak jaga itu kepala dusun, kepala lingkungan, lurah, camat dan wewenang jaksa di setiap kabupaten dan kota. Ini yang sebenarnya paling banyak peristiwa-peristiwa yang nggak tahu masyarakat mau kemana, mau melaporkan lagi. Kan di sini yang sebenarnya harus kontrol. Jadi kata jaga itu sebenarnya pengawasan, kontrol, bukan berarti jaga-jaga terus kan. Iya, oke. Tapi di sana apa betul-betul itu kontrol saja. Itu kira-kira jalan seperti apa? Oke. Dan memang ini betul juga dengan dunia pendidikan dengan anggaran 600-an triliun per tahun. Ini ya bisa terkadang disalahgunakan atau jangan-jangan ada wartawan-wartawan yang mau masuk sekolah dengan ancaman-ancaman, bantuan-bantuan, bos, dipergunakan secara tepat dan benar. Mungkin salah satu itu. Tapi yang selama ini juga kan belum pernah ada terbuka secara luas kelibatan-kelibatan di sana. Yang sebenarnya sekolah itu cukup dijaga Pol PP. Keluhan-keluhannya ke ombudsman. Karena ombudsman juga paling tahu juga dengan aturan-aturan yang ada di sekolah apabila sudah melenceng. Jadi mudah-mudahan lebih terang menerang dan secara keseluruhan voksi dari kejaksaan betul-betul mengena sasaran tepat secara sasaran. keseluruhan apa yang Baik, Pak Heri. dirasakan masyarakat. Oke. Terima kasih, sukses, sehat Baik. selalu. Iya, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Kalau masih ada di belakangnya Pak Heri. Mungkin saya tanggapin Pak Heri. Oh iya, langsung ditanggapi saja Jadi Pak terima Heri. kasih Pak Heri responnya. Nah, terkait dengan Pak Heri yang sampaikan tadi, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kami ini juga ada program Pak di Kejaksaan ini secara umum, namanya Jaga Desa Pak. Seperti yang Bapak Heri sampaikan tadi terkait masalah di desa dan lain sebagainya. Kita ada program Jaga Desa, Jaksa Garda Desa.
Program kami apa Pak? Kami di situ hampir mirip dengan program Jaga Sekolah. Jaga Desa ini kita berusaha memastikan untuk semua kepala desa itu menggunakan anggarannya sesuai dengan aturan yang ada. Kita hadir di tengah-tengah desa. Kegiatannya apa? Penyuluhan. Kita masuk ke desa-desa. Jadi kalau program Jaga Desa itu kami sudah masuk di situ. Nah sekali lagi perlu saya tegaskan kepada seluruh masyarakat. Di sini kata-kata jaga ini adalah dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Tentunya kalau kita bicara masalah keamanan dan lain sebagainya adalah tupoksi dari tenaga pengaman ya. Bisa dari satuan tadi disebutkan bahkan kalau perlu hanya Satpol PP saja yang menjaga. Ya, itu lebih bagus. Dalam artian menjaga bagaimana Satpol PP ada di tiap-tiap sekolah Pak ya. Tapi dari sisi hukumnya. Dari sisi hukumnya kami merasa harus mempunyai kontributif yang positif bagi pemerintah daerah setempat. Latar belakang yang saya sampaikan tadi itulah yang mendorong kami untuk membuat inovasi program seperti ini. Tujuannya tidak lain adalah memastikan bagaimana program pendidikan di Kabupaten Minahasa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dari sisi hukumnya. Seperti itu ya, sebagai tanggapannya Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Iya, baik. Kalau masih ada pertanyaan di line telepon, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini selamat pagi Pak Jaksa dan Pak Kadis. Saya Nazril di Tata Aran. Saya sempat dengar tentang jaksa masuk sekolah. Apakah jadwal jaksa masuk sekolah ditentukan oleh kejaksaan atau kami pihak sekolah bisa bermohon melalui Dinas Pendidikan atau ke kejaksaan untuk datang ke sekolah kami sosialisasi tentang hukum bagi siswa SMP? Terima kasih. Gimana Pak? Saya jawab dulu ya. Iya, langsung dijawab. Jadi aja ini saya sangat semangat ini Pak, karena ini tujuan mulia kami ini tidak lain tidak ada bukan demi Kabupaten Minahasa yang kami cintai ini Pak. Jadi setiap kemarin Pak sebelum anak-anak ujian Pak ya, kita setiap 2 minggu sekali bahkan 1 minggu sekali Pak ya kemarin Pak. Kita adakan Vikon Pak. Jadi setiap hari kami saya Vikon. Vikon dengan seluruh kepala sekolah kita bagi Pak. Untuk minggu ini kepala sekolah SD seluruh Kabupaten Minahasa. Dalam video conference itu semuanya setiap kepala sekolah ada permasalahan. Oh iya, pasti itu. Pasti Pak. Dan mereka sampaikan loh Pak di depan kami, bahkan di depan Pak Kadis. Sebagai contoh misalnya, Pak, ini bagaimana Pak? Bulan ini kami belum menerima gaji kami. Nah, ini ada kejaksaan nih Pak. Kita sampaikan ke Pak Kadis dan Pak Kadis menyampaikan bahwa memang benar ini gini-gini. Jadi semua hal yang buntu itu Pak bisa terpecahkan melalui Vikon itu. Bahkan ada permasalahan kemarin. Ada Pak siswa kami ternyata dia menjadi korban pencabulan. Tapi Pak ini sudah diselesaikan, bahkan dia sudah tidak sekolah lagi tapi sudah dinikahi oleh pelakunya. Oh iya. Nah hal seperti itu Pak. Di mana kepala sekolah itu tempat bertanya? Iya betul. Saya rasa kalau semua APH membuka seperti ini lebih bagus Pak. Iya. Satu dinas ini dikeroyok rame-rame oleh semua stakeholder. Nah kebetulan saat ini kami dari kejaksaan yang hadir di tengah dunia pendidikan di Kabupaten Minahasa. Nah seperti itu Pak. Baik. Ya. Nah terkait dengan jadwal ini, seperti yang saya sampaikan ke Pak Kadis, tentunya dari sekolah akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Oh iya. Karena nggak mungkin dari sekolah langsung ke kami Pak. Nah nanti dari Dinas Pendidikan yang akan menjadwalkan Pak ya, mengarahkan kami harus kemana. Oh jadi itu syaratnya ya? Iya. Seperti itu. Kalau Pak Tommy gimana Pak Tom? Ini pertanyaan yang tadi nih, yang pertama, iya. Apakah ditentukan oleh kejaksaan atau pihak sekolah bermohon ke Dinas Pendidikan? Kalaupun bermohon seperti apa mekanismenya Pak Tommy? Ya terima kasih. Jadi Jaksa Masuk Sekolah ini kan program yang berkelanjutan dari Kejaksaan Negeri Minahasa di seluruh Indonesia. Dan selalu ketika program ini tentu diketuai oleh Dinas Pendidikan, kami menjadwalkan karena di Kabupaten Minahasa itu kan kurang lebih SD saja ada 340, SMP ada 103, jadi SD SMP saja sudah 443. Banyak luar biasa. Sehingga kami memang hampir setiap 2 minggu ketika hal ini diketuai oleh sekolah itu mereka sangat membutuhkan program ini untuk mengenali hukum sejak dini pada anak-anak.
kami menjadwalkan dan menyampaikan kepada pihak kejaksaan. Tentu disesuaikan juga dengan waktu dari teman-teman di Kejaksaan Negeri Minahasa. Jadi ketika waktu dari sekolah dan waktu dari pihak kejaksaan itu bisa cocok, maka kami langsung menyampaikan kepada sekolah untuk mempersiapkan. Tentu yang disiapkan hanya ruangan dan anak-anak, tidak menyiapkan lain-lain. Kami jadi tidak membebani apa-apa. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kajari bahwa ini memang program yang tulus. Jadi tidak perlu ada anggaran baru kita membuat sebuah program. Jadi selama ini di Minahasa sih berjalan seperti itu. Ini memang ada kurang lebih 1 bulan agak terhenti waktu di bulan puasa, dan ini akan lanjut lagi di akhir Mei ini dan seterusnya. Dan bahkan dalam program Jaga Sekolah ini juga ada program Duta Adiaksa bagi anak-anak. Dengan harapan anak-anak ketika menjadi Duta Adiaksa di sekolah masing-masing itu otomatis akan bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk dapat melakukan hal-hal yang tentu baik terhadap sesama, terhadap guru maupun terhadap orang tua. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, jadi pada dasarnya ini program Jaksa Masuk Sekolah dan topik kita program Jaga Sekolah itu sama ya? Hampir sama Pak. Sama ya. Pemahamannya sama ya. Iya. Oke. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya. Dari WhatsApp lagi dari Bu Catherine Karundeng di Malalayang. Selamat siang, program Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah. Saya ingin mengetahui apakah Jaksa sampai di Minahasa Selatan atau hanya di Minahasa Induk ya? Karena sejak hadirnya musim tanam nilam, ada satu sekolah SMP ditugaskan oleh guru-guru menanam nilam di kebun sekolah dan selama 1 minggu sampai tidak masuk sekolah. Mohon dijelaskan apakah ada pengawasan? Terima kasih. Wah, ini menarik. Ini menarik ini. Nah, seperti ini kan Pak ya. Iya. Jadi ini kan sepertinya kalau ini dari ini ya, dari orang tua ini dulu. Iya, kayaknya dari orang tua. Dari ya. orang tua kan. Nah inilah, kalau ini saya jawab dulu untuk Ibu Catherine Karundeng ya. Malalayang. Iya Malalayang. Untuk yang di Minahasa Selatan itu di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Bu. Ya, untuk jaksa di Minahasa Selatan itu di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sudah ada program jaksa masuk sekolahnya. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, ya itulah tadi Bu. Ibu bisa sampaikan nanti hal tersebut bisa langsung ke kejaksaan setempat. Jadi disampaikan keluhannya saja Bu, seperti itu. Nah, hal seperti ini Pak yang perlu kita hindari Pak. Iya betul. Oke. Nah ini bagaimana ya Pak ya kalau misalnya orang tua juga ada keluhan, tidak ada yang menampung, terus nanti sedikit-sedikit lapor. Iya betul. Akhirnya kan tidak bagus Pak dunia pendidikan. Iya. Tidak bagus dalam artian padahal belum tentu kebenaran dari laporan itu. Iya betul. Tentunya kalau bisa kita selesaikan terjadi di sekolah, kalau bisa kita selesaikan di sekolah secara keluargaan terlebih dahulu. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa tidak ya Pak? Baik, iya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan lagi ya. Selamat siang narasumber, dari Arif di Bitung mau tanya. Yang pertama, bagaimana tentang hukum untuk bullying di sekolahan? Apakah kira-kira ada efek jera untuk para pelakunya? Kemudian yang kedua, apa ada hukum yang tegas untuk para siswa yang melawan guru? Sedangkan sendiri kalau guru menindak tegas anak didik yang kurang ajar, kena undang-undang perlindungan anak. Nah, ini menarik juga. Ya. Pak Beni mungkin. Baik, ini langsung saya jawab ini. Nah, ini saya jawab pertanyaan dari siapa tadi? Mohon maaf. Ya, tadi dari Arif. Oh, dari Pak Arif di Bitung. Ya. Yang pertama ini saya kaitkan dengan program yang jaga sekolah di Kabupaten Minahasa. Bagaimana tentang hukum bullying di sekolah? Apakah kira-kira ada efek jera untuk para pelakunya? Dan kami sudah menerapkan, Pak. Kami sudah mengumpulkan semua kepala sekolah yang kemarin khusus di Kecamatan Languan, Pak ya. Iya. Kita kumpulkan dan hampir sama nih pertanyaannya seperti ini. Terkait dengan hukum bullying di sekolah itu ya kita bicara hukum bullying, Pak. Tentunya kalau secara hukum pidana itu ada aturan yang mengatur. Iya. Tapi apa iya bullying ini harus kita selesaikan di tingkatan tindak pidana? Kalau kami Pak di program jaga sekolah, sebagaimana yang saya sampaikan kepala sekolah, apabila terjadi bullying di sekolah, kita akan hadir Pak. Iya. Kita akan hadir bersama pihak sekolah, kita akan undang orang tua dari pembuli ini. Pembuli ya. Ya, kita pastikan, kita informasikan tentang bagaimana sikap anaknya di sekolah. Kita berusaha selesaikan secara keluarga.
dengan harapan orang tua juga ikut andil membimbing anaknya pada saat di sekolah dan di rumah. Jadi gini Pak, jangan sampai image pendidikan itu pada saat orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, udah itu tanggung jawab guru. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu. Sudah gitu dilepas loh. begitu ya? Nggak bisa. Ini perlu kerjasama semua pihak ya. gitu loh. Orang tua juga bukan tugasnya tapi harus memang sudah kewajibannya. Nah guru ini membantu Pak, membantu bagaimana anak ini berperilaku yang baik, yang bagus gitu loh, sehingga tidak mengarah ke tindak pidana. Nah kejaksaan hadir nih Pak, kejaksaan hadir. Bagaimana kita memberikan kontributif yang positif bagi orang tua dan guru. Nah ini sebagai contoh nih, pertanyaan nomor 1 kita implementasikan di program Jaga Sekolah. Kita akan panggil ini Pak, orang tuanya. Kita berikan pengertian. Tentunya beda Pak. Pada saat mungkin sudah dikasih tahu guru ini, siswa nggak nurut, tapi kami hadir Pak. Itu akan berdampak yang luar biasa Pak. Sebagai contoh misalnya, program di Jawa Barat bagaimana seorang gubernur akan mengirim anak ke barak. Pada saat dia jadi anak bandel. Itu kan positif sekali Pak, menurut saya Pak ya. Sehingga hal seperti ini hampir sama dengan program kami gitu loh. Cuman ini lebih sisinya dari sisi hukum. Pertanyaan kedua, apakah ada hukum yang tegas untuk para siswa yang melawan guru? Ada Pak. Semuanya ada. Tetap ada ya. Diatur. Semua perbuatan pidana itu diatur di aturan yang ada. Dalam ini undang-undang yang ada yaitu KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena kita bicara pidana, kita bicara terkait dengan aturan sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan lainnya. Nah kita cegah ini Pak, ya cegah bagaimana siswa ini tidak sampai ke arah sana. Kalau ini pasti ada, kalau pertanyaan seperti itu ada. Nah sedangkan bisa dinaikkan lagi Pak ke atas. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin sedangkan sendiri kalau guru menindak tegas anak didik yang kurang ajar kena undang-undang sama. Tapi gini ya, Bapak Ibu semua, inilah yang kita hindari nih. Kemarin waktu kita kumpulkan seluruh kepala sekolah, hampir sama pertanyaan saya sampaikan. Terus solusinya bagaimana Pak? Solusinya Bapak tentunya harus tahu aturan hukumnya Pak. Pada saat kita menampar anak itu sudah termasuk kekerasan terhadap anak dan ada aturan yang mengaturnya. Terus bagaimana Pak kalau solusinya Pak? Kalau anak ini sudah dikasih tahu tetap bandel Pak, undang kami kejaksaan akan hadir di situ. Kita akan bicara, kita akan melibatkan orang tua. Ini bukan hanya tanggung jawab guru pada saat anak ini di sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua berarti tidak berhasil mendidik sehingga dia bisa kurang ajar terhadap guru. Jadi seperti memang itu, Pak. Perlu kolaborasi untuk semua ya. Benar Pak. Guru, siswa, orang tua juga ya. Semua pihak yang ada di sekolah harus itu kerjasama. Siap. Pak Tommy, kalau terjadi kasus bullying, ya ini gimana Pak Tom? Ya terima kasih. Jadi memang kasus bullying tidak dapat kita hindari, memang pernah terjadi di sekolah di Kabupaten Minahasa. Tetapi langkah-langkah yang kami lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, pertama ketika sekolah itu melaporkan ke Dinas Pendidikan memfasilitasi agar supaya sekolah mengundang baik orang tua yang anaknya korban bullying maupun orang tua dari anak pelaku bullying itu. Dan di situ kita berbicara secara bersama-sama tentang kira-kira apa yang langkah yang akan diambil daripada orang tua yang kena korban penyelesaian. dari penyelesaian. Jadi kita dulu mendengar. Jadi kita tidak mengintervensi, kita mendengar sambil kita memberikan informasi-informasi tentang langkah-langkah jika diambil, resikonya apa dan lain sebagainya. Tapi bersyukur selama ini kasus-kasus bullying yang pernah terjadi di Kabupaten Minahasa itu dapat diselesaikan antara kedua belah pihak orang tua, karena kan Dinas Pendidikan dan sekolah itu hanya memfasilitasi, dan bahkan ada pernah orang tua yang korban bullying itu sudah melaporkan ke pihak kepolisian.
tetapi juga dari pihak kepolisian itu juga menyarankan agar supaya dikembalikan dulu ke sekolah untuk kita bagaimana berdiskusi sambil tidak mengabaikan tentu hal-hal yang terjadi kepada anak yang menjadi korban. Jadi itu, apalagi dengan ada program jaga sekolah, waktu itu belum ada program jaga sekolah. Nah, ini ketika program jaga sekolah itu ada dan bisa terjadi kasus seperti itu, tentu kita akan menginformasikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Minahasa untuk bagaimana kita mencari jalan keluar terhadap hal-hal tersebut. Bersyukur yang saya katakan tadi sejak 21 Januari launching sampai hari ini Pak tidak ada kasus laporan bullying Pak. Semoga tidak ada ya. Kita berharap seperti itu sehingga bullying ini yang menjadi trauma bagi kita di dunia pendidikan ini bisa tidak ada di Kabupaten Minahasa. Saya kira itu. Baik dan mungkin ini di sesi-sesi terakhir kita ya. Saya ke Pak Beni lagi nih. Pak Ben, ini yang namanya kendala ataupun tantangan itu pasti ada ya Pak Ben. Ini kalau dari Kejaksaan Negeri Minahasa sendiri seperti apa ini kendala-kendala yang dihadapi saat program jaga sekolah ini dilaksanakan? Ya, yang pertama kendala sekali lagi kendalanya adalah keterbatasan SDM kami di Kejaksaan yang harus menjangkau seluruh SD dan seluruh SMP. Yang jumlahnya untuk SD saja hampir 300. Sedangkan untuk SMP hampir sama Pak ya. 103 ya. Tidak mungkin Pak kami bisa menjangkau keseluruhnya. Oleh karenanya kami kendala itu kita atasi dengan adakan Vikon Pak untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Sebelum ini masih kemarin tuh seminggu sekali Pak kita adakan. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Waktu itu kita adakan itu khusus kepala sekolah Pak. Kepala sekolah dan kita kendalanya karena memang berjauhan tempatnya itu wilayah Minahasa sangat luas. Jadi kita sementara by Vikon, tapi kita juga mengunjungi ke beberapa sekolah. Jadi kita kumpulkan, kita pusatkan di satu kecamatan, misalnya untuk SD dan SMP di Kecamatan Langowan. Kita kumpulkan di salah satu sekolah tersebut. Tapi tidak itu Pak, kita juga tetap turun ke sekolah. Turun juga ke sekolah, tapi kan gitu. Tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, karena tetap Pak kami sebagai penegak hukum juga memiliki tugas yang lain. Mungkin itulah kendalanya di situ. Baik. Nah, kalau Pak Tommy sendiri ini bagi dunia pendidikan sampai sekarang ini, ya Pak Tom, ini apa saja kendala yang ditemui, ini tantangan yang ditemui selama ini Pak Tom? Jadi memang pendidikan ini tentu agak unik ya, karena perlu peran serta semua yang terkait, semua stakeholder. Secara khusus tentu kesadaran terutama dari orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan demikian ketika mereka memahami tentang pentingnya pendidikan, tentu mereka turut berkontribusi untuk bagaimana memajukan dunia pendidikan, antara lain bagaimana mereka membekali anak-anak mereka agar supaya melakukan hal-hal yang tentu tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Saya kira itu yang perlu, karena ketika terjadi suasana kondusif di sekolah, tidak ada permasalahan antar murid dan guru, itu pasti proses penyelenggaraan pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Saya kira sejauh ini itu yang tentu kita sangat berharap daripada seluruh orang tua siswa, dan tentu masukan kontribusi dari tentu pihak-pihak terkait tentang bagaimana kita menciptakan kondisi peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Saya kira itu. Baik. Dan mengakhiri untuk bincang-bincang kita di siang hari ini ya, program Jaksa Menyapa dengan topik Jaga Sekolah ya, salah satu program inovatif dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Mungkin sebagai closing statement, ajakan mungkin ya, himbauan untuk para siswa atau orang tua seperti apa, mungkin mengakhiri dialog kita di siang hari ini. Mungkin saya ke Pak Beni dulu, silakan Pak Ben. Jadi harapan saya untuk semua siswa dan orang tua, jadi khususnya terhadap orang tua, bahwa dunia pendidikan ini bukan hanya tugas dari tenaga pengajar saja, tapi tugas tanggung jawab kita semua, termasuk orang tua, termasuk juga siswa. Dan harapan saya kepada semuanya, taati aturan yang ada. Caranya bagaimana? Sesuai dengan jargon dari Jaksa Masuk Sekolah, kenali hukum, jauhkan hukuman. Itu saja sebenarnya. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Iya, kita harus belajar hukum agar terhindar dari hukum yang ada.
Baik. Seperti itu. Oke, Pak Tommy gimana? Silakan Pak Tom. Jadi mungkin himbauan bagi orang tua, kita tahu bersama bahwa anak itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus lebih banyak memperhatikan anak, dan anak adalah kebanggaan orang tua. Jadi kebanggaan orang tua ada pada anak. Jadi marilah kita turut berperan serta bagaimana bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk tentu menciptakan anak-anak kita yang memiliki masa depan yang pasti lebih baik. Saya kira itu. Baik. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk program Jaksa Menyapa di siang hari ini dengan topik ya jaga sekolah. Terima kasih untuk Pak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Pak Beni Hermanto SHMH. Baik, terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Pak Ansye Tommy Wuwungan SPDMM. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, dan pastinya apa yang sudah kita perbincangkan di siang hari ini terkait dengan program inovatif Jaga Sekolah ya. Semoga boleh menjadi langkah yang strategis ya dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar dan lebih khusus masyarakat Minahasa ya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian berakhir sudah ya untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.